Oke, halo guys. Sekarang kita ada di Bugis Street. Ini di mana nih, Bang? Nggak tahu lah di mana. Bukan Tarutung ya? Dekat Tarutung lah. Dekat Tarutung ya. Oke, mumpung kita ada di sini dan kita punya kesempatan, kita mau Abang lihat sana, Bang. Oke. Kita mau jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Berhubungan dengan podcast kita yang kemarin tentang praise and worship. Banyak yang itu ya? Ada banyak, ada beberapa banyak, yang bertanya dan kita coba jawab beberapa saja. Oke. Di sini dari Selviana Makapuan 2358. Ya. Pertanyaannya gini, beri yang terbaik dan berdampak itu bagaimana? Karena kemarin kan kita bilang penyembahan itu adalah memberi yang terbaik dan berdampak. Jadi pertanyaannya beri yang terbaik dan berdampak itu seperti apa? Monggo Pak, silakan. Oh gitu ya. Ya. Sebenarnya simpel aja, beri yang terbaik. Kalau ya beri yang terbaik, berarti kalau kita memberi yang terbaik itu pasti berdampak. Memberi yang terbaik udah pasti berdampak. Oke, gitu gimana ya. bisa dielaborasi nggak? Iya. Tentunya dasarnya kan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan. Gitu. Oke. Masa kita memberi untuk Tuhan yang abal-abal ya. Gitu. Beri, iya kan? Abal-abal. Iya. Jokowi datang gitu. Prabowo datang. Presiden kita sekarang kan. Prabowo datang, mau datang gitu ya, ke kampung ini atau ke kota ini gitu ya, itu aspal langsung mulus semua, gak ada yang lubang-lubang ditambal gitu, ya kan, sama dengan untuk Tuhan, ya kan, lebih untuk Tuhan, sorry maaf, apalagi untuk Tuhan ya, apalagi untuk Tuhan, harusnya lebih wow dari situ karena, jadi dia bilang gimana cara memberi gitu ya, sebenarnya gampang saja, nggak usah terlalu muluk-muluk sesuatu hal yang besar, ya kan, tapi ini aja dari hidupmu aja mau berdampak, mau jadi saksi, mau jadi terang, biar disenangin orang gitu dan memuliakan Tuhan. Ya kalau kamu cleaning service, cleaning service lah yang benar. Oke. Sama seperti untuk memberikan untuk Tuhan. Ya kan? Kalau lu suami istri ya beri yang terbaik, ya kan? Memuliakan Tuhan, berdampak bagi orang lain. Kalau kamu tukang ngojek, ya berdampaklah. Coba agak mundur dikit. Sama seperti untuk Tuhan. Terus? Sama seperti untuk Tuhan. Pokoknya apapun yang kamu lakukan. Lakukanlah sama seperti Tuhan. Untuk Tuhan. Oke, nice. Itu apapun itu. Ya, keren. Cleaning service, lagi cuci piring, cuci baju. Coba cuci piring yang terbaik sama seperti untuk Tuhan. Ya kan? Kalau lu anak sekolah lah yang terbaik sama seperti untuk Tuhan. Jadi artinya bahwa penyembahan yang terbaik itu adalah ya our life gitu ya, hidup kita. Jadi itu berbicara soal semua yang kita kerjakan gitu ya. Dan apapun itulah, mau lagi makan kayak sikat gigi kayak pokoknya everything. WL lah yang terbaik. Singer lah yang terbaik. Menyanyilah seperti untuk Tuhan. Bukan karena khotbah lah untuk Tuhan. Wow, keren. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, ini pertanyaan yang satu udah dijawab. Oke guys, kami akan cari spot yang lain mumpung ada di Singapura untuk kita jawab pertanyaan yang berikutnya. Buat yang bertanya, kalau merasa belum terjawab, nanti boleh tanggapi lagi lewat komentar. Nanti kami akan repost kembali. Oke? Kita cari yang lain. Oke guys, sekarang kita ada di Victoria Street. Udah pindah 2 tempat nih. Oke. Nah, pertanyaan berikut, jadi ini dari Mikhail. Masih berhubungan dengan topik praise and worship ya. Dia bilang gini, maaf saya mau kritisi worship leader, apalagi yang pakai lagu bahasa Inggris. Suaranya enak, tapi kok saya sebagai jemaat kok nggak merasa mau ikut memuji bersama. Sepertinya WL kok asik sendiri. Jadi saya pribadi seolah-olah kayak menonton pertunjukan mereka yang lagi konser. Setiap hari, setiap saat ibadah, lagunya bahasa Inggris semua. Memang sih kelihatannya nggak ketinggalan zaman, cuman saya nggak menikmati memuji Tuhan. Apakah teman-teman pernah merasakan seperti saya? Jadi bagaimana tanggapan Anda, Pak? Oh iya, saya juga pernah mengalami yang seperti lihatnya ke sana kita. Ya, saya juga pernah mengalami seperti yang itu Mbak itu alami gitu ya. Bukan Mbak Mikhail. Oh, Mikhail, sorry. Ya, jadi ya gitu, si worship leader harus mengerti di mana dia berada gitu. Kalau dia di Inggris ya oke lah, di Eropa gitu ya. Iya. Ini atau katakanlah dia mahasiswa semua, mahasiswanya itu di sekolah internasional yang mungkin udah fasih bahasa Inggris gitu ya.
Jadi lebih enak, mungkin lebih bisa lebih connect gitu. Siap. Tapi kalau ini jemaatnya di Indonesia gitu, ya bagus bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Lu kalau gitu. mau bawa pujian lagu bahasa Inggris, ya Ya. udah pilih aja dulu jemaatnya. Ya kan, lihat jemaatnya. Oh, di mana ya? Oh, Saya kecuali berarti kayak ada ibadah yang English service gitu. gitu Iya, kan ada. Benar itu. Mendingan di situ. Iya. Ya. Apalagi belum tentu semua yang datang ibadah tuh mengerti bahasa Indonesia, Inggris. Itu dia. Kan kapan dia mau menyembah, mau mengerti pujian itu kan? Oke. Itu ya. Gitu. Apalagi misalnya kita orang Indonesia, oke lah kita ngerti bahasa Inggris gitu. Apalagi tanggung-tanggung. Aku yakin karena itu bahasa ibu kita bahasa Indonesia, Ya. pasti lebih enak gitu. Ya. Ya kan? Pasti lebih kata-kata pujian itu lebih menyentuh gitu loh. Ya. Lebih enak kita sampaikan ke Tuhan gitu. Jadi apa himbauannya untuk para worship leader? Ya bijaksanalah untuk Memilih lagu. memilih bahasa yang akan Lagu memilih bahasa atau lagu dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Ketika kamu mungkin di daerah Jawa sana, ya ngapain bahasa itu kan? Ya. Bila penting kalau di situ jemaatnya semua bahasa orang Jawa yang agak-agak masih itu, Bahasa Jawa mendingan pakai bahasa Jawa kalau bisa kamu Ya. tahu gitu ya. Tapi udahlah, di Indonesia pasti Oke. bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, Jadi bahasa kampanye. jangan. Jadi seperti yang dibilang tadi apa? Jadi keren-kerenan gitu. Ya. Kita nggak butuh itu di dalam present worship. Iya, bukan mau Berarti dia show off gitu kan tadi kan. Ya, dia mau keren-keren. Berarti dia bukan mesbah, tapi dia mau menunjukkan kebolehan di keahliannya gitu. Oke. Panggung jadinya dia. Panggung jadinya ya. Nah, hidup dia jadi panggung, bukan mesbah. Saya jadi ingat waktu dulu saya pernah melayani di satu gereja besar di Bandung. Saya nggak usah sebut namanya. Jadi waktu itu saya main gitar dan worship leader ini dia memilih 3 lagu bahasa Inggris. Nah kami ibadah tuh 4 kali. Jam 7 pagi, jam 9, jam 11 sama jam 5 sore. Waktu ibadah jam 7 pagi nyanyi lagu bahasa Inggris. Dan Pak pendetanya ikut ibadah. Setelah selesai ibadah yang pertama, dia langsung evaluasi. Dia bilang, saya nggak mau tahu, dia bilang, ibadah yang jam 9, saya nggak mau dengar lagi lagu bahasa Inggris. Kecuali lagu bahasa Inggris itu mau dinyanyikan, tapi nyanyi dalam versi Indonesia. Dan alasannya jelas, dia bilang gini, saya bukan anti dengan bahasa Inggris, cuman tidak semua jemaat yang hadir menyembah Tuhan bersama itu adalah mereka mengerti bahasa Inggris. Jadi tolonglah pakai bahasa Indonesia. Dan Iya. Bapak tahu kami dalam waktu, kan ibadah jam 7 itu selesai kan 8.30, 90 menit. Waktu kami cuma 30 menit untuk segera cari lagu bahasa Indonesia. Dan itu kami harus lakukan. Dan menurut saya itu cara yang bagus dari Bapak Pendeta itu, dan akhirnya kami mengikuti itu. Atau seperti yang Bang Ya. Jack bilang tadi, ya udah kalau kamu mau buat lagu-lagu Inggris, kasih tahu minggu depan kita ada English service Oke. gitu, ya kan? Ya, ya. Nah, biar kita tahu siapa aja yang bisa bahasa Inggris, menyembah dengan bahasa Inggris, tak Ya. kepingin kan? Benar-benar. Nah, gitu. Ya. Atau oke. kosong malah ya kan, gak ada yang Ya. datang gitu kan? Ya, betul. Nah, gitu. Jadi udah, jangan itu udahlah kalau namanya mau menyembah Tuhan dengan benar-benar gitu ya. Yang tadi kita memberi yang terbaik sama dia, Ya. ya udah pikirkanlah, bijaklah dalam memilih lagu. Oke, siap. Oke, teman-teman, dengan segala hormat buat para worship leader, tanpa mengurangi rasa hormat, kami setuju dengan apa yang dikomentari oleh saudara kita Michael, bahwa janganlah memilih lagu-lagu yang selalu Inggris, karena beberapa orang seperti Michael nggak bisa menyembah Tuhan atau ikut memuji. Michael ini mungkin salah satu orang dari sekian banyak orang yang tidak bisa speak up, ya kan? Ya, Mungkin mereka, tapi kebetulan mereka komentari konten ini, jadi kita omong. Oke, para WL tetap semangat untuk bijaklah dalam memilih lagu. Oke, follow terus, ikuti kami akan nyari spot yang lain untuk pertanyaan berikutnya.